Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sulistiana. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang afirmatif tindakan dan manajemen keragaman. 1. Mampu melakukan evaluasi beberapa argumen yang mendukung dan menentang afirmatif tindakan. Tindakan afirmatif. Apa itu tindakan afirmatif? Untuk menghapus pengaruh-pengaruh diskriminasi masa lalu, banyak perusahaan yang melaksanakan program-program tindakan afirmatif yang dimaksudkan untuk mencapai distribusi yang lebih representatif dalam perusahaan dengan memberikan preferensi pada kaum perempuan dan kelompok minoritas. Inti program afirmatif adalah penyelidikan yang mendetail atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan minoritas dalam klasifikasi kerja tertentu lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat ketersediaan tenaga kerja di wilayah tempat kerja direkrut. Tindakan afirmatif dikritik dengan alasan bahwa upaya memperbaiki kerugian diskriminasi masa lalu diatasi justru dengan melakukan diskriminasi kebalikan atau reverse discrimination, yaitu dengan memberikan preferensi kepada kaum minoritas dan perempuan. Program-program tindakan afirmatif pada saat ini telah ditetapkan sebagai kewajiban bagi semua perusahaan yang menandatangani kontrak dengan pemerintah. Inti dari program tindakan afirmatif adalah sebuah penyelidikan yang mendetail atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan. Argumen yang digunakan untuk membenarkan program-program tindakan afirmatif dalam menghadapi kecaman dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Salah satunya menginterpretasikan perlakuan preferensial atau khusus. Tindakan afirmatif sebagai kompensasi argumen-argumen yang mendukung tindakan afirmatif. Sebagai salah satu bentuk kompensasi didasarkan pada konsep keadilan kompensasif. Keadilan kompensasif mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Kelemahan argumen yang mendukung tindakan afirmatif yang didasarkan pada prinsip kompensasi adalah hanya dari individu-individu yang secara sengaja merugikan orang lain. Rangkaian argumen kedua yang diajukan untuk mendukung program tindakan afirmatif didasarkan pada gagasan bahwa program-program tersebut secara moral merupakan instrumen yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral juga sah. Tujuan program tindakan afirmatif yang A. Mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Yang B. Untuk menetralkan bisnis, untuk menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas. Yang C. Untuk menetralkan kelemahan kompetitif yang saat ini dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka bersaing. Hambatan utama yang dihadapi oleh perusahaan multilateral atas program tindakan afirmatif. Yang 1. Berkaitan dengan persoalan apakah biaya sosial dari program tindakan afirmatif lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, mereka menyatakan bahwa program tindakan afirmatif secara moral merupakan cara yang sah untuk mencapai tujuan. Penerapan tindakan afirmatif dan penanganan keberagaman. Para pendukung program tindakan afirmatif menyatakan bahwa kriteria lain selain ras dan jenis kelamin perlu dipertimbangkan saat mengambil keputusan dalam program tindakan afirmatif. Yang perlu dipertimbangkan saat pengambilan keputusan dalam program tindakan afirmatif selain ras dan jenis kelamin yaitu: yang pertama, jika hanya kriteria ras dan jenis kelamin yang digunakan,
Hal ini akan mengarahkan pada perekrutan pegawai yang tidak berkualifikasi dan mungkin akan menurunkan produktivitas. Yang kedua, banyak pekerjaan yang memiliki pengaruh-pengaruh penting pada kehidupan orang lain. Yang ketiga, para penentang menyatakan bahwa program tindakan afirmatif akan membuat negara kita menjadi negara yang lebih diskriminatif. Keberhasilan atau kegagalan program tindakan afirmatif sebagian juga bergantung pada dukungan yang diberikan perusahaan pada kebutuhan untuk mencapai keberagaman secara rasial dan seksual dalam susunan tenaga kerja di perusahaan. Gaji dan sebanding untuk pekerjaan yang sebanding. Yang satu, program nilai sebanding dimaksudkan untuk mengatasi masalah gaji rendah yang oleh mekanisme pasar selama ini cenderung selalu diberikan kepada pegawai perempuan. Yang kedua, program nilai sebanding menilai setiap pekerjaan menurut tingkat kesulitan, persyaratan keahlian, pengalaman, akuntabilitas, risiko, persyaratan pengetahuan, tanggung jawab, kondisi kerja, dan semua faktor lain yang dianggap layak memperoleh kompensasi. Argumen dasar yang mendukung program nilai sebanding didasarkan pada prinsip keadilan. Keadilan mewajibkan yang sebanding haruslah dilakukan secara sebanding. Nomor 2, mampu memecahkan masalah perempuan dalam kerja dan keluarga dan pekerjaan masalah tugas dalam organisasi. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja disadari oleh banyak organisasi dengan memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mengembangkan karir secara lebih luas. Sebagai bentuk komitmen organisasi, semua jumlah jabatan strategis dalam banyak organisasi memberikan kesempatan untuk diisi oleh pekerja perempuan yang bersedia untuk memberikan waktu dalam komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Dalam situasi demikian, para pekerja, khususnya pekerja perempuan yang telah berkeluarga, harus mampu menyeimbangkan tanggung jawab antara keluarga dan pekerjaan demi kemajuan karir. Dengan demikian, adanya peluang bagi perempuan yang sudah berkeluarga untuk terus berkarir senantiasa dihadapkan dengan potensi munculnya role of conflict, menjelaskan bahwa pada saat individu mempunyai waktu dan energi yang terbatas, maka adanya tambahan peran dapat memunculkan permintaan atau tuntutan yang saling bersaing sehingga mendorong munculnya perasaan tumpang tindih serta konflik peran. Menjadi persoalan yang senantiasa dihadapi oleh pekerja perempuan, khususnya perempuan yang sudah berkeluarga dan berkarir. Persoalan WFC pada dasarnya berpotensi terjadi baik pada pekerja laki-laki maupun perempuan, khususnya bagi pekerja yang sudah berkeluarga. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas terjadi pada perempuan lebih besar dibanding laki-laki, karena keterlibatan dan komitmen waktu perempuan atas tanggung jawab mereka terhadap tugas rumah tangga termasuk mengurus suami dan anak berpotensi memunculkan konflik. Kondisi tersebut didukung dengan adanya peran perempuan yang secara alamiah mengandung dan melahirkan anak sehingga tuntutan terhadap kewajiban merawat anak menjadi lebih kuat dibanding laki-laki. Yang harus dilakukan di perguruan tinggi menunjukkan bagaimana perempuan ditempatkan pada tantangan dalam mengatur tanggung jawab keluarga dan pekerja. Menemukan bahwa keberadaan anak membuat perempuan menjadi kurang terlibat dalam kegiatan penelitian dan dapat meningkatkan job stress. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan temuan Belas dan Taukosian bahwa keberadaan anak justru dapat meningkatkan produktivitas perempuan dalam dunia akademik. Meskipun hasil penelitian perguruan tinggi menunjukkan perbedaan, namun demikian menjelaskan bahwa lembaga pendidikan cenderung merespons secara lambat isu keseimbangan peran perempuan dalam berkeluarga dan pekerjaan dan ketidakseimbangan dalam menjalankan peran ganda karena adanya pencampuran peran yang terjadi terus-menerus dengan intensitas yang kuat dapat berkontribusi dan dalam terjadi WFC. Keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dalam organisasi tidak dapat dipungkiri bahwa dari tahun ke tahun banyak perempuan memutuskan untuk bekerja
Pada saat tingkat penghasilan keluarga yang bersangkutan belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka akan semakin banyak anggota keluarga yang akan dimasukkan dalam pasar tenaga kerja termasuk perempuan. Sebagai perempuan juga memilih bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Sejumlah pekerjaan yang dahulu hanya didominasi oleh laki-laki kini mulai melibatkan perempuan di dalamnya, misalnya di pemerintahan yaitu kepala negara, menteri, kepala daerah, dan pimpinan perusahaan. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan lebih terlibat pada jenis pekerjaan yang berdekatan dengan aktivitas keseharian seorang perempuan, seperti berwirausaha, menjahit pakaian, menjadi pekerja salon, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan tersebut memungkinkan perempuan untuk membagi waktu secara lebih fleksibel antara pekerjaan dan keluarga. Namun demikian, saat ini keterlibatan perempuan di bidang akademik dengan menjadi dosen juga semakin besar. Tentang guru dan dosen. Dosen merupakan pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa alasan dasar menyebutkan bahwa pada dasarnya perempuan suka mengajar, khususnya bagi mereka yang memiliki pengalaman menjadi asisten dosen, sehingga ingin berbagi berilmu agar ilmunya tidak sia-sia, memiliki cukup waktu di rumah dan tetap memaksimalkan potensi agar bermanfaat bagi orang lain, serta ingin mengembangkan diri. Demikian pilihan untuk menjadi dosen lebih sesuai bagi beberapa perempuan karena fleksibelnya penggunaan jam kerja yang lebih besar memungkinkan pengelolaan peran ganda dapat lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Gusani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengusaha perempuan. 1. Keraguan untuk memulai. Timpangnya jumlah wirausaha wanita dibanding pria semakin meneguhkan bahwa dunia kewirausahaan identik dengan pria. Padahal untuk mematahkan hal tersebut, wanita harus berani untuk memulai bisnis. Keraguan untuk memulai bisnis bisa menjadi tantangan terbesar bagi wanita untuk segera terjun ke dalam dunia wirausaha. Berbagai hal seperti modal usaha, ide, pengerjaan, dan sebagainya bisa menjadi dasar keraguan tersebut. Yang kedua, merasa ide bisnisnya tidak potensial. Ada kalanya wanita yang hendak memulai bisnis terus menunda-nunda karena merasa bahwa ide bisnisnya tidak potensial untuk menjadikan bisnis yang sukses. Padahal potensial atau tidaknya bisa dicari dengan melakukan riset ataupun langsung mencoba hingga mengevaluasi hasilnya. Soal ide bisnis, rajinlah mencari inspirasi tentang tren dan membaurkan dengan ide-ide yang didapat dari kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, sebagai istri dan ibu. Tantangan berikut yang harus dihadapi oleh wanita yang ingin terjun ke dunia kewirausahaan adalah membagi perannya sebagai istri, ibu, dan sebagai pengusaha. Wanita yang sudah berkeluarga pasti memiliki peran tersebut dan disibukkan dengannya, apalagi bagi wanita yang baru berkeluarga. Namun wanita pada dasarnya ahli dalam multitasking, di mana ia bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus secara bersamaan. Hal ini kerap ditunjukkan dengan bagaimana seorang ibu mampu merawat anak sambil memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Kemampuan multitasking tersebut bisa menjadi kelakuan bagi wanita untuk menjalin bisnis, sehingga apabila sudah siap, wanita seharusnya memulai menjalankan bisnisnya. 4. Kurangnya pengetahuan dalam memulai dan mengelola bisnis. Setiap orang tentu akan mengalami hal ini setiap kali hendak memulai bisnis, baik pria maupun wanita. Kurang mengetahui soal bisnis menjadi tantangan yang signifikan bagi wanita tentu saja. Sebagai pengusaha, seorang harus paham betul berbagai hal yang mencakup bisnisnya dari A sampai Z.
baik itu soal produksi, pemeliharaan, business development, manajemen, dan sebagainya. Ini bukankah sesuatu yang baru di dunia kewirausahaan? Setiap wanita bisa mencari pembelajaran tentang bagaimana memulai dan mengelola bisnis yang baik. Dan seiring berjalannya waktu, setiap orang akan bisa lebih memahami alur perkembangan bisnisnya sehingga memicu tumbuhnya di ciri khas di balik kebijakan dalam pengembangan bisnisnya. 5. Kurangnya akses terhadap pinjaman modal usaha. Sebetulnya hal ini merupakan kendala bagi mayoritas pelaku UMKM. Modal bisa dikatakan nafas utama bagi setiap bisnis. Tanpa adanya modal yang mencukupi, bisnis tidak akan dapat berjalan apalagi berkembang sebaliknya. Apabila sebuah bisnis diberi dukungan pinjaman modal usaha, bisnis tersebut tentu akan semakin berpotensi untuk berkembang. Dengan hadirnya industri layanan keuangan yang mudah diakses dan memberikan pinjaman yang mudah seperti P2P, Fintech, Lending, Coinwork, kini setiap pelaku UMKM termasuk wanita yang terjun ke bisnis online bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan pinjaman modal usaha tersebut tentu saja setiap wirausahawan wanita bisa memulai bahkan semakin mengembangkan bisnisnya. Menjelaskan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seorang merasa tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi, di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada. Dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Dengan kata lain, pelecehan seksual adalah 1. Penyalahgunaan perilaku seksual. Yang kedua, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual atau undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan. Yang ketiga, pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual atau pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik, SMS, email, layar, poster, CD, dan lain-lain. Yang keempat, tindakan ke arah seksual yang tidak diinginkan. 1. Penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan. Yang kedua, penerima merasa dihina, tersinggung, dan atau tertekan oleh perbuatan itu. Atau yang ketiga, pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya atau korban akan tersinggung, merasa terhina, atau tertekan oleh perbuatan itu. Yang kelima, perilaku fisik seperti menyentuh, mencium, menepuk, mencubit, atau kekerasan fisik seperti perkosaan dan lain-lain. Yang keenam, sikap seksual yang merendahkan seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang. Pelecehan seksual dapat mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan atau menyebabkan pekerja merasa dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak harmonis, yang juga dapat menyebabkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Menjelaskan organisasi. Pengertian organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Ilmu yang dimaksud tersebut adalah ilmu yang tidak bisa
didapatkan di tempat umum seperti bangku sekolah. Setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang dimulai dari jabatan seorang ketua organisasi. Kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Menjelaskan penuaan tenaga kerja. Populasi yang menua, populasi dunia saat ini mengalami penuaan di tingkat yang belum pernah terjadi. Diprediksi masyarakat usia 65 ke atas akan melebihi jumlah anak di bawah 5 tahun. Ini menyebabkan adanya perubahan struktur keluarga, standar pola kerja, dan pengunduran diri atau pensiunnya. Usia dalam Civil Rights Act atau Undang-Undang Hak Sipil tercantum pelarangan diskriminasi usia serta pembatasan usia untuk pensiun. Mengatur berbagai tenaga kerja dengan usia yang berbeda-beda secara efektif akan mengarahkan pada kerjasama yang baik antar karyawan, saling belajar satu sama lain dan mendapatkan perspektif yang berbeda dan pengalaman yang ditawarkan. Menjelaskan manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah tindakan organisasi yang bertujuan untuk membangun karyawan yang lebih besar dari latar belakang yang berbeda ke dalam struktur organisasi melalui kebijakan dan program khusus, di mana hal ini untuk membangun nilai positif pada semua anggota organisasi. Organisasi mengadopsi strategi manajemen keragaman sebagai tanggapan terhadap keragaman tenaga kerja yang berkembang di seluruh dunia. Manajemen keragaman jauh lebih dari sekedar masalah multikultural. Ini tentang merangkul berbagai jenis orang yang mendukung berbagai hal dan mewakili budaya, generasi, ide, dan pemikiran yang berbeda. Kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan untuk merekrut dan mengelola karyawan dari seluruh dunia dan dalam zona waktu yang berbeda. Perusahaan merancang program dan kebijakan khusus untuk meningkatkan, mempromosikan, dan menahan karyawan yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Globalisasi ekonomi dunia dan banyaknya perusahaan multinasional membawa konsep baru di mana manajemen keragaman tidak semata-mata menunjuk pada heterogenitas tenaga kerja di suatu negara, tetapi pada komposisi tenaga kerja di berbagai negara. Mengelola individu penyandang cacat dan berbeda keyakinan agama. Keberagaman tidak hanya mencakup bagaimana individu mengidentifikasikan diri mereka sendiri, namun bagaimana stabilitas lain dan organisasi memandang mereka. Penyandang stabilitas. Penyandang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupan dalam masyarakat. Istilah penyandang disabilitas sebelumnya dikenal dengan istilah penyandang cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah penyandang cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia, sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi berkat dan martabat manusia. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perjuangan penyandang disabilitas. Ada 3 kategori penyandang disabilitas, yaitu 1. Impairment, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik
fisikis atau karena kelainan pada struktur organ tubuh. 2. Stability, yaitu ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktivitas manusia normal. 3. Handicap, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial ekonomi sebagai akibat dari kerusakan psikologis dan psikologis, baik karena sebab abnormalitas fungsi impairment atau karena disabilitas. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, berbeda agama dan keyakinan. Sebagai bagian dari faktor nilai sakral yang lama tertanam, mengapa agama memainkan peranan krusial dalam membentuk perilaku intoleran? Beberapa Mussolini, penelitian psikologis kognitif dan University of Oxford, Inggris, mengatakan manusia memiliki hubungan personal di dalam kelompok karena dilatar belakangi oleh terjadinya penggabungan identitas dan pembentukan memori kelompok karena dilatar belakangi oleh terjadinya penggabungan identitas individu atau kelompok. Pelan-pelan pemahaman tentang apa yang benar dan salah tertanam kuat dan lama dalam pikiran dan memori individu bersangkutan. Agama pada akhirnya memainkan peranan sentral karena identitas agama kebanyakan telah terbentuk sejak kecil dan bertumbuh semakin kuat seiring bertambahnya usia. Tetapi perlu kita pahami pula bagian bahwa gagasan tentang konsep Tuhan dan moral itu mungkin tidak bersifat universal. Perbedaan tentang keyakinan dan konsep agama yang dipandang sebagai sebuah kebenaran tertentu semakin lebar di tengah tertanam masyarakat yang semakin kompleks, padahal masyarakat hidup tidak hanya berdasarkan satu budaya atau agama semata, melainkan hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang memiliki budaya atau agama berbeda. Kondisi ini yang menyebabkan konflik rentan terjadi dan berujung pada perilaku intoleran, fundamentalisme, dan tindakan ekstrem. Gesekan di antara tiap kelompok masyarakat yang memiliki kepercayaan dan nilai yang berbeda rentan menimbulkan perilaku intoleran. Ini fenomena yang terutama terjadi pada golongan masyarakat yang memiliki tingkat fundamentalisme agama sangat tinggi. Mereka yang meyakini agama paling benar dibandingkan agama lain. Dalam studi berbara identitas yang telah tertanam kuat dan membangun motivasi fake and the response sehingga menjelaskan kenapa individu mau berani merelakan dirinya untuk kelompok dan bertarung atas nama kelompok. Terdapat 3 indikator yang menentukan peringkat ini, yaitu kerelaan menolong orang asing, mendonasikan uang, dan meluangkan waktu untuk kegiatan sosial. Indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia peduli dengan ingin menolong sesama. Kerelaan untuk membantu sesama merupakan apa yang diajarkan oleh tiap agama dan membentuk perilaku individu dan masyarakat, apalagi di Indonesia yang memiliki kekurangan dan sifat kerohanian yang kental di sisi lain. Laporan Sosial Progress Index tahun 2017 menunjukkan angka toleransi di Indonesia masih dikategorikan rendah, yaitu pada angka 35,47 dari 100. Indonesia berada di posisi 117 dari 128 negara. Skor terendah justru terletak pada toleransi beragama pada tahun yang sama.
Perhatian nasional sempat tertuju pada politikus Basuki Tjahaja Purnama Ahok dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2017. Ahok yang berasal dari etnis Cina dan menganut agama Kristen gagal menjadi gubernur dan malah ditahan karena dituduh menista agama. Di sini dapat dilihat bagaimana agama memainkan peranan signifikan. Solusi mengatasi toleransi. Menurut Harvey, tatanan masyarakat yang semakin kompleks membuat masalah yang hadir semakin parah. Permasalahan ini dapat diatasi apabila ada suatu sistem pengawasan yang dijalankan. Gagasan tentang sistem pengawasan ini Harvey sebut sebagai konsep Aye Indeksi, sebuah konsep akan adanya tahun yang dapat melihat pikiran terdapat manusia dan mampu memberikan hukuman ataupun ganjaran. Konsep Aye Indeksi perlu diakui dan dijadikan kesadaran oleh individu dan masyarakat. Konsep ini harus dituangkan dan produk hukum yang mengatur nilai dan norma berperilaku serta disepakati bersama antara tokoh-tokoh dari kepercayaan berbeda. Perlu pula adanya sosialisasi terkait produk hukum yang disepakati dan menjadi aturan main agama dan tokoh agama sebagai entitas yang memainkan perasaan signifikasi. Perkenalkan, nama saya Dilah Dalilatur Rohma. Di sini saya akan menjelaskan manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah tindakan organisasi yang bertujuan untuk membangun karyawan yang lebih besar dari latar belakang yang berbeda ke dalam struktur organisasi melalui kebijakan dan program khusus, di mana hal ini untuk membangun nilai positif pada semua anggota organisasi. Organisasi mengadopsi strategi manajemen keragaman sebagai tanggapan terhadap keragaman tenaga kerja yang berkembang di seluruh dunia. Manajemen keragaman jauh lebih dari sekedar masalah multikultural. Ini tentang merangkul berbagai jenis orang yang mendukung berbagai hal dan mewakili budaya, generasi, ide, dan pemikiran yang berbeda. Kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan untuk merekrut dan mengelola karyawan dari seluruh dunia dan dalam zona waktu yang berbeda. Perusahaan merancang program dan kebijakan khusus untuk meningkatkan, mempromosikan, dan menahan karyawan yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Globalisasi ekonomi dunia dan banyaknya perusahaan multinasional membawa konsep baru di mana manajemen keragaman tidak semata-mata merujuk pada heterogenitas tenaga kerja di satu negara, tapi pada komposisi tenaga kerja di berbagai negara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.